Lanjut belajar M365. Kali ini, saya akan share experience saya mengenai akun Microsoft 365 saya kena hack. Sebelum itu, jangan lupa Anda subscribe ke channel ini untuk Anda bisa dapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru dari channel ini. Oke? Minggu lalu, saya dapat email ancaman kurang lebih seperti ini. Salam, saya harus memberi kabar buruk. Kira-kira sebulan lalu, saya dapat mengakses pirati Anda untuk menelusuri internet. Setelah itu, saya mulai melacak aktivitas Anda di internet. Oke, jadi dia mengklaim bahwa dia bisa melacak aktivitas saya, kemudian bla 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 bla, dia bilang mengenai bahwa dia bisa menginstal virus Trojan di komputer saya, dan dia mengklaim, dan paling penting adalah mengklaim, dia bisa meretas email saya, dan buktinya adalah saya mendapat email ini tuh Sagi Arsyad dari Sagi Arsyad dari sagi@claudia.id. Jadi si imposter ini mengklaim bahwa dia bisa masuk ke akun Microsoft 365 saya. Sehingga berbagai data saya bisa dia download dan dia bisa bahkan mengirim email dari sagi@claudia.id ya. Nih, pengirimnya sagi@claudia.id ke sagi@claudia.id. Artinya kan dia seakan seperti sudah bisa login sebagai sagi@claudia.id. Nah, kemudian diancam bahwa transfer ke saya 21 juta rupiah, kirim ke dompet Bitcoin sini. 21 juta ini kira-kira nggak sampai 1 Bitcoin ya. Nah, yang tidak boleh, jadi dia bilang nggak boleh. Jangan membalas email surat saya. Kayak membuat email ini dari dalam kotak masuk Anda. Seperti tadi saya bilang. Jangan berusaha menghubungi polisi. Biasalah ya. Jangan berusaha mencari saya. Jangan mencoba menginstal OS, install ulang piranti Anda. Atau membuang piranti. Tidak ada gunanya karena semua video Anda sudah ada disimpan di server. Oke. Sekarang kita cek klaimnya. Masuk ke Microsoft 365 Admin Center. Lalu kita cek ke email tracing dari Exchange Online. Kalau kita lihat sini, ada email dari Sagi ke Sagi. Nah, pas pertama, saya agak panik. Loh, kok bisa dia email dari sebagai Sagi kepada Sagi? Berarti dia punya akses dong. Tapi kemudian, saya pikir, no. Ini terfilter sebagai spam. Something wrong. Ya, kita lihat dulu. Nah, kita masuk ke dalam sini. Kita lihat bahwa pengirimnya memiliki IP 138.204.83.146. Mari kita cek siapa dia. Kalau kita lihat di sini 138.204.83.146 itu berada di Meksiko. Oh, bahkan dari Montevideo. Montevideo itu di mana ya? Saya lupa, di satu negara di Amerika Selatan. Oke. How come saya bisa login di Amerika Selatan? Ya kan? Kok bisa dari Montevideo ini ada activity mengirimkan sebagai Sagi kepada Sagi? Langkah selanjutnya kita cek dulu ke Active Directory Activity. Kita lihat bahwa activity ini terjadi pada 30 Mei 2021. Kita arahkan tanggalnya ke sekitar tanggal itu. Terlihat di sini bahwa saya tidak ada activity sama sekali, baik itu sign in atau melakukan kegiatan lainnya. Terus kok bisa sih si imposter ini ngirim email ke saya, dari saya, ya, tapi dari Montevideo? Gimana caranya? Jawabannya, dia tidak melakukan itu. Ya, kita lihat dari email header yang tadi dia kirim.
Nah, email header di sini. Untuk memperbesar, saya copy dan taruh di Notepad++. Oke. Nah, sekarang saya akan bandingkan dengan email kalau saya kirim dari diri saya sendiri ke saya sendiri menggunakan Outlook. Ini email hasil saya kirim dari diri saya sendiri ke saya sendiri ya. Oke, yang kanan ini adalah email yang saya kirim dari diri saya sendiri ke saya sendiri barusan. Yang ini ya, ini yang kanan. Yang kiri, ini adalah yang dari imposter ini. Ya, kalau kita lihat aja bahwa yang kiri ini pakai sagi@claudia.id. Yang kanan udah meresolve sebagai name Sagi Arsyad. Oke, itu satu. Itu satu sebagai red flag-nya. Yang kedua, kita lihat di sini. Sender IP is 138 something 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 ya. SPF fail. Nah, ini penting. SPF fail. Artinya apa? Artinya memang benar email-email dikirim oleh IP 138.204 sekian sekian sekian, tapi pengirimnya ini bukan authorized ya. Domain claudia.id does not designate as permitted sender. Ini hal yang paling penting ya. Maknanya adalah dia mengirim dari IP ini dan ketika email server Outlook atau email server Microsoft 365 melakukan pengecekan apakah IP 138.204 sekian-sekian ini adalah email server dari claudia.id, dicek adalah bukan. Jadi sudah ada built-in feature dari Microsoft 365, apakah yang mengirim dari IP ini adalah email server yang valid dari satu domain. Dalam hal ini adalah claudia.id. Caranya adalah dia melakukan pengecekan dari SPF-nya. Sekarang kita bandingkan dengan email yang saya kirim ke diri saya sendiri barusan. Authentication result, claudia.id. Ya, bla 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 bla, valid. Artinya apa? Tidak ada message bahwa IP yang mengirim itu, ya, itu adalah IP email server yang tidak valid. Artinya email server valid. Ya. Kenapa si imposter ini menerima error SPF fail, sedangkan email saya yang saya kirim ke diri saya sendiri itu enggak? Jawabannya adalah karena saya terlogin ke Microsoft 365, sedangkan si imposter ini tidak. Ya, dengan kata lain, email server saya atau Microsoft 365 akun saya itu tidak terhack oleh dia. Dengan kata lain, si imposter ini hanya mengirimkan email to Sagi, from Sagi, dari IP 138 sekian, tapi dia tidak benar-benar mendapatkan login saya. Artinya apa? Dia bohong. Ya. Jadi Anda nggak perlu worry kalau Anda menerima email ini, Anda cukup cek bahwa headernya apakah dia SPF valid apa enggak. Itu udah menjadi salah satu parameter bahwa ini hanyalah email ancaman kosong belaka, atau emang dia benar-benar itu ya. Kalau Anda menerima message serupa, Anda nggak perlu khawatir. Pertama-tama Anda cek dulu seperti yang saya lakukan tadi, ya. Kita cek dari headernya. Yang kedua, just in case Anda pernah login ke satu perangkat dan perangkat itu potensially dipakai orang lain, kita bisa melog out diri kita yang sudah terlogin di perangkat itu dengan cara masuk ke Office Portal, ya. Lalu klik yang pojok kanan atas, kemudian View Account. Lalu klik Security Info. Lalu klik Sign Out Everywhere. Dengan cara ini, ke semua perangkat yang Anda pernah login, itu akan otomatis terlog out. Yang ketiga, aktifkan multi-factor authentication. Ya. Yang keempat, set up custom sign-in page. Oke, itu tadi experience Microsoft 365 saya, kena hack. Yang mana sebenarnya, ya nggak kena hack, itu cuma email spam aja. Dan Microsoft 365 sendiri, security feature yang sudah mendeteksi email tersebut sebagai spam. Ya, sehingga Anda nggak perlu khawatir kalau menerima email-email seperti itu. Untuk sekarang itu dulu.